Teduh Plus Studio. Shalom sahabat Teduh Plus. Di tengah riuhnya dunia dan segala distraksinya, masih adakah ruang di hatimu untuk mendengar suara hikmat? Hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang dalam. Bukan hanya sekadar teguran, tapi juga undangan kasih dari Tuhan untuk kita pulang kembali kepadanya. Mungkin kamu merasa sudah terlalu jauh, atau mungkin kamu merasa Tuhan sudah diam. Tapi hari ini kamu akan tahu, suaranya tidak pernah berhenti memanggilmu. Mari kita buka hati dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, kami tahu seringkali suaramu tenggelam oleh kebisingan dunia dan keinginan kami sendiri. Tapi hari ini kami mau diam dan mendengar. Berbicaralah ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita baca Amsal 1, ayat 20 sampai dengan ayat 26 secara perlahan dan penuh perenungan. Ayat 20. Hikmat berseru nyaring di jalan. Di tempat-tempat ramai ia memperdengarkan suaranya. Ayat 21. Di atas tembok-tembok ia berseru. Seru di pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan perkataannya. Ayat 22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih mencintai ketidaktahuanmu? Berapa lama lagi si pencemooh suka mencemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku, maka sesungguhnya aku mau mencurahkan rohku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ayat 24. Oleh karena aku berseru dan kamu menolak, aku mengulurkan tanganku, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Ayat 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ayat 26. Maka aku pun akan menertawakan pada waktu kamu celaka dan akan mengejek pada waktu kedahsyatan datang kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga dengan segala kasih dan kebenarannya. Sahabat Teduh Plus, perhatikan, suara hikmat tidak berbisik di tempat tersembunyi. Ayat 20-21 bilang, hikmat berseru nyaring di jalan, di tempat ramai. Artinya, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita. Bahkan di tengah pasar dunia yang gaduh, bahkan saat kita asyik dengan kesibukan, suara kasih-Nya tetap memanggil. Anakku, pulanglah. Kadang kita kira hikmat itu hanya ada di gereja atau saat teduh. Tapi firman bilang, Tuhan bicara bahkan di tengah aktivitas kita. Waktu kamu ragu buat curang di pekerjaan, saat kamu tergoda untuk ikut arus, suara hikmat itu hadir. Tapi maukah kita mendengar? Baiklah, selanjutnya untuk ayat 22 mengatakan, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada ketidaktahuanmu? Berapa lama lagi orang pencemooh masih suka mencemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Ayat ini seperti suara yang menembus dinding kebiasaan kita. Tuhan bertanya dengan lirih tapi tajam. Berapa lama lagi? Sahabat Teduh Plus, pernahkah kamu menunda-nunda pertobatan? Menunda untuk berhenti dari hal yang kamu tahu tidak benar, hanya karena kamu berpikir, nanti saja, masih ada waktu. Saya ingat, beberapa tahun lalu, saya punya kebiasaan yang tidak baik. Suka menjelekkan orang di balik punggungnya. Awalnya saya tidak merasa itu dosa, karena saya cuma ikut-ikutan teman kantor.
Kami sering duduk bareng saat makan siang dan membicarakan atasan atau rekan kerja lain. Kadang jadi bahan tertawaan, kadang jadi pelampiasan kekesalan. Ya, dan saya pikir itu hal yang wajar. Tapi suatu hari, saya mendengar dari seorang teman bahwa ternyata salah satu orang yang sering jadi bahan omongan kami mendengarnya langsung. Dia tidak marah, tapi dia mulai menjauh. Tidak bicara lagi, tidak senyum lagi. Saya merasa sangat bersalah. Malam itu saya tidak bisa tidur. Ayat ini bergema di hati saya. Berapa lama lagi kamu cinta pada ketidaktahuanmu? Saya tahu saya harus berhenti. Saya tahu itu bukan karakter Kristus. Tapi saya juga tahu, saya suka diterima di lingkungan saya, dan gosip membuat saya merasa nyambung. Tapi saya belajar, lebih baik kehilangan gengsi daripada kehilangan integritas. Saya minta ampun pada Tuhan dan juga minta maaf pada rekan saya. Rasanya tidak nyaman. Tapi sejak itu saya belajar, jangan abaikan suara hikmat yang menegur di dalam hati. Karena setiap kali kita menolak suara itu, kita sedang berjalan menjauh dari kasih yang ingin menyelamatkan kita. Lihat ayat 23. Berpalinglah, maka aku mau mencurahkan rohku. Betapa indahnya janji ini. Tuhan bukan hanya menegur, tapi menawarkan perubahan. Nah, Dia tidak menunggu kita sempurna, Dia hanya menunggu kita berpaling. Saya seingat saat saya mulai membuka hati lagi untuk belajar. Mulai baca firman dengan kerinduan, bukan sekadar kewajiban. Di situ saya mulai merasakan Roh Kudus mengisi ruang-ruang kosong di hati saya. Tuhan tidak ingin sekedar menyelamatkanmu dari bahaya. Dia ingin membentukmu jadi pribadi yang hidup dalam hikmat dan damai sejati. Ayat 24 bilang, Aku berseru dan kamu menolak. Aku mengulurkan tanganku, tapi tak ada yang memperhatikan. Sahabat Teduh Plus, Tuhan bukan Bapa yang diam. Dia berseru, bukan hanya di gereja, tapi juga lewat situasi hidupmu. Mungkin lewat teman yang memberi nasihat, lewat lagu rohani di tengah kecemasanmu, lewat teguran lembut dari Roh Kudus saat kamu hampir jatuh dalam dosa. Tapi saat suaranya datang, kita diam, kita alihkan, kita tunda. Dan ini bukan penolakan satu kali, tapi terus-menerus. Seperti seseorang yang berteriak dari kejauhan. Tapi kamu pura-pura tak dengar karena sedang asik dengan ponselmu. Tuhan tidak menyerah. Tapi kalau kita terus mengabaikan, suara hikmat itu bisa jadi sayup. Sahabat Teduh Plus selanjutnya, ayat 25 bilang, kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ini bukan hanya tidak mendengar, tapi menolak dibentuk. Pernahkah kamu merasa jengkel waktu orang menasihati kamu? Saya pernah. Waktu saya ditegur soal kebiasaan menunda, saya kesal. Saya anggap itu urusan pribadi. Tapi waktu proyek besar gagal karena kelalaian saya sendiri, saya sadar Tuhan sudah menegur saya jauh sebelumnya, lewat atasan, teman, bahkan lewat kesalahan kecil. Tapi saya anggap itu angin lalu. Sahabat, jika kita terus abaikan nasihat Tuhan, kita sedang berjalan ke jurang, walau jalannya tampak mulus. Jadi tetaplah kita selalu mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan yang datang kepada kita dalam bentuk apapun. Dan pada akhirnya pada ayat 26 Tuhan berkata, Aku juga akan menertawakan kecelakaanmu. Aku akan mengejek kalau kedahsyatan datang menimpa kamu. Kita bisa bertanya, Loh Tuhan,
Kenapa engkau menertawakan aku? Kenapa aku nggak dengar dari dulu? Nah, bayangin nanti di akhir zaman, Tuhan duduk di tahtanya. Lalu, muncul layar LCD raksasa. Yes, LED-nya canggih, 8K clarity, surround sound. Dan tiba-tiba ditampilkan, hari Minggu, tanggal sekian, jam sekian, kita lagi duduk di gereja, firman Tuhan disampaikan, dan kita cuman ngangguk-ngangguk sambil main HP atau malah mikir makan siang di mana. Dan Tuhan mungkin berkata sambil nunjuk layar, "Ini loh kamu." Waktu itu aku bicara lewat firmanku. Tapi kamu cuma bilang amin, pulang ya, udah Seninnya lupa. Lalu muncul scene lain, video saat kita lihat postingan rohani, tapi kita scroll dilewatin aja. Atau pas teman nasihatin kita, tapi kita malah tersinggung dan bilang, urus aja hidupmu sendiri. Teman-teman, itu bukan lelucon. Itu kenyataan pahit yang bisa terjadi kalau kita menolak suara hikmat hari ini. Karena hikmat Tuhan bukan seperti iklan YouTube yang bisa kita skip. Ia bicara dan dia menunggu respons kita. Maka hari ini, saat suaranya terdengar, jangan keraskan hatimu. Jangan tunggu layar LCD itu muncul nanti, dan kita cuma bisa menunduk malu. Hari ini adalah hari keselamatan. Saat ini adalah saat keputusan. Sahabat Teduh Plus, suara hikmat masih berseru hari ini, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Jangan tunda lagi untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin inilah saatnya kamu berhenti dan kembali. Kamu tidak sendirian. Dia masih memanggilmu. Karena kamu adalah anak yang dikasihinya. Dan kasih itu tidak pernah berhenti berharap. Nah, sekarang, mari kita datang kepadanya dalam doa. Doa yang meminta agar kita diubahkan. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang ingin berubah. Ampuni kami yang sering menolak suara-Mu. Kami yang lebih mendengar dunia daripada hikmat-Mu. Lembutkan hati kami dan penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kami berjalan dalam terang kasih-Mu. Ajari kami untuk tidak menunda taat, dan kuatkan kami agar terus hidup sebagai anak-anak terang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Teduh Plus, terima kasih sudah mendengar suara hikmat bersama kami hari ini. Kalau video ini memberkati kamu, bantu kami dengan subscribe, like, dan share ke orang-orang yang kamu kasihi. Ingat, kamu tidak pernah sendiri. Tuhan selalu berbicara. Dan kamu adalah sahabat Teduh Plus yang dikasihinya.